Sintayong panggil 15 pemain abroad lawan Vietnam. 2 pemain keturunan siap debut. 3 pemain terancam tersingkir. Kelemahan timnas Indonesia yang wajib dibenahi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Panggil 15 pemain abroad timnas Indonesia all-in lawan Vietnam. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang akan memanggil 15 pemain abroad untuk mengarungi laga lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui pada laga tersebut, skuad Garuda dijadwalkan 2 kali menghadapi Vietnam pada Maret mendatang. Laga tersebut layak dianggap sebagai laga hidup mati lantaran kemenangan atas Vietnam bakal membuka peluang lolos timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Sintayong diprediksi masih akan mengandalkan sejumlah pemain andalannya di Piala Asia 2023. Tercatat ada 10 pemain abroad yang dapat diandalkan seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Zain Patinama, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand dari KMSK Denze, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Selain nama-nama tersebut, Sintayong juga berpotensi memanggil 5 pemain abroad lain untuk laga melawan Vietnam nanti. Mereka ialah Sadil Ramdhani, JIZ, DT Jeon, dan Tom Hae, serta Ragnar Oratmagun. Jika tidak mengalami cedera, JIZ pun bisa turun menghadapi Vietnam, sebab proses perpindahan federasi bek 190 cm ini sudah rampung. Kemudian Nathan Jeon tinggal menjalani sumpah warga negara Indonesia dan perpindahan federasi agar dapat ambil bagian kontra Vietnam. Untuk Tom Hae dan Ragnar Oratmagun sendiri agak berat untuk tampil melawan Vietnam, sebab proses naturalisasi sang pemain baru sampai di Dewan Perwakilan Rakyat dan akan dirapatkan pada awal Maret 2024 atau beberapa hari jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. Kendati demikian, Exco PSSI Arya Sinulinga berjanji akan mempercepat proses naturalisasi Tom Hae dan Ragnar Oratmagun. Harapannya 2 pemain berdarah Belanda tersebut bisa menjadi kekuatan baru timnas Indonesia demi kembali mempermalukan Vietnam. Kelemahan timnas Indonesia yang wajib dibenahi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, ketajaman lini serang. Di Piala Asia 2023, sektor lini depan menjadi sorotan lantaran tidak berhasil mencetak gol sebagai tugas utama. 3 gol yang dicetak oleh skuad Garuda bahkan lahir dari sektor lain, yakni Marcelino sebagai gelandang, serta Asnawi dan Sandy Walsh yang notabene sebagai pemain belakang. Rafael Struijk yang diplot sebagai ujung tombak sejatinya tampil tidak mengecewakan. Tapi sayangnya, tugas utamanya sebagai seorang goal getter malah jadi tak maksimal. Pelatih Sintayong tentu sadar tak bisa seterusnya mengandalkan tusukan dari lapangan tengah. Memoles penyerang lokal jadi pekerjaan rumah yang wajib segera dilakukan. Kedua, tambahan tenaga lini tengah. Tak ada yang memungkiri gelandang timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemuda potensial. Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand mampu memimpin permainan di hadapan negara kuat di Piala Asia 2023. Tetapi saat serangan balik terjadi, lapangan tengah seperti kehilangan tenaga. Mereka tak sanggup menghentikan agresi yang dilakukan sporadis ke pertahanan timnas Indonesia. Sintayong sendiri tentu membutuhkan gelandang jangkar yang bisa menggantikan peran Mark Locke yang mulai kehilangan tempat lantaran mengalami penurunan performa. Untuk itu, kedatangan Tom Hae disinyalir bakal menjadi pelengkap lini tengah, mengingat reputasinya sebagai pemain keturunan Grade A. Ketiga, blunder lini belakang. Timnas Indonesia boleh saja menampilkan permainan yang ciamik saat memegang bola.
Tetapi ketika bola berada di pihak lawan, pertahanan yang digalang Jordi Amat dan kawan-kawan kerap melakukan blunder tidak perlu. Alhasil timnas Indonesia kebobolan 27 gol dari 9 pertandingan yang berlangsung dalam 3 bulan terakhir. Fakta yang sudah sangat cukup menunjukkan masalah pelik di pertahanan tim Merah Putih. Namun adanya JIZ yang akan debut bersama skuad Garuda berpotensi menjadi pelengkap pertahanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dua pemain keturunan siap debut, 3 pemain terancam tersingkir. Kehadiran JIZ dan Nathan Jeon diprediksi bakal menggeser para pemain yang sebelumnya masuk ke skuad Piala Asia 2023. Setidaknya terdapat 3 pemain yang terancam tak dipanggil lagi oleh Sintayong saat timnas Indonesia memainkan 2 laga back-to-back kontra Vietnam, yakni pada bulan Maret mendatang. Sebagaimana diketahui, JIZ yang bermain untuk klub kasta kedua Liga Italia atau Serie B Venezia telah merampungkan proses naturalisasi sebagai WNI pada Desember tahun lalu. Perpindahan federasi JIZ dari Belanda dari KNVB ke PSSI pun disebut telah rampung. Sang pemain pun kini memenuhi persyaratan untuk debut bersama timnas Merah Putih. Sementara itu, Nathan Jeon saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Dia tinggal merampungkan 2 tahap, yakni mengambil sumpah WNI dan menjalani proses perubahan asosiasi dari KNVB ke PSSI. Melihat 2 tahap itu sejatinya bisa dikebut cukup cepat. Nathan kemungkinan bisa diturunkan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Maret mendatang. Kehadiran 2 pemain tersebut pun membuat beberapa punggawa timnas Indonesia terancam tercoret, khususnya yang dibawa Sintayong pada Piala Asia kemarin. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut membawa 26 pemain dalam skuad Piala Asia 2023. Tetapi diprediksi cuma akan memanggil 25 pemain dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya setidaknya 3 pemain bakal tersisi dengan kehadiran JIZ dan Nathan Jeon. Mereka diantaranya adalah Wahyu Prastio, Edo Febriansyah, dan Dendi Sulistiawan. Wahyu Prastio sendiri tidak menjadi pemain utama dalam skuad Sintayong di Piala Asia kemarin. Kehadiran JIZ di sektor bek tengah dinilai bakal membuatnya terdepak dari skuad Merah Putih. Situasi serupa juga diprediksi menimpa Edo. Fullback kiri ini tidak mendapatkan banyak kesempatan oleh Sintayong, sehingga posisinya rawan didepak oleh Nathan Jeon. Sementara itu, Dendi Sulistiawan juga tidak jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Mengingat Sintayong sepertinya telah menjadikan Rafael Struijk sebagai penyerang andalan. Dendi kemungkinan pun akan dicoret andai performanya tidak membaik saat membela Bayangkara FC di Liga 1 2023-2024.